Dan kebetulan angka bunuh diri di Jepang termasuk yang tertinggi di dunia. Dulu saya menganggap bunuh diri adalah tradisi orang Jepang, sederajat upacara minum teh atau perayaan hari besar keagamaan. 2 dari 3 sastrawan Jepang yang saya kagumi mati bunuh diri. Kenzaburo Oe, peraih Nobel untuk bidang sastra pada tahun 1994, adalah orang yang paling ingin saya temui di Tokyo. Menurut Oe, kesusastraan harus ditulis dari pinggiran menuju pusat. Di pinggiran, kita menjadi kritis terhadap pusat. Manusia yang ada di pusat tak memiliki apapun untuk ditulis. Karya-karyanya syarat dengan kritik sosial. Berbeda dengan Mishima, Oe menolak ide-ide nasionalisme dan fasisme. Saya tak bisa membayangkan dapat menjadi penulis tanpa membaca karya-karya Mishima, Kawabata, Ryonosuke Akutagawa, atau Natsume Soseki di masa sekolah dulu, di wilayah yang lumayan jauh dari pusat kekuasaan dan ekonomi di Jawa. Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Makci Linda. Kali ini Makci akan membacakan salah satu esai dalam buku Makci yang berjudul Hikayat Kebo, atau dulu judulnya adalah Dari Jawa Menuju Aceh. Informasi untuk memperoleh buku Hikayat Kebo dapat kalian ketahui dalam deskripsi video ini. Judul esai yang akan Makci bacakan dari buku ini adalah Kenzaburo Oe dan Gerbang Dewa Guntur. Esai ini juga mengisahkan salah satu kunjungan Makci ke Jepang. Makci membacakannya dalam 2 episode, yaitu episode ke-17 yang sudah kalian saksikan minggu lalu, dan episode ke-18 yang kali ini akan Makci bacakan kepada kalian. Pada tahun 1977, Operasi Laba-Laba Merah sedang berlangsung. Tentara memburu para penyelundup timah. Seorang penyelundup besar bernama Bong Jung-sen ikut terjaring operasi itu. Ia ditembak mati. Bong Jung-sen memiliki rumah besar yang sampai sekarang masih terpelihara. Rumah tersebut diambil pemerintah, lalu dijual pada perorangan. Ada terowongan bawah tanah sepanjang 200 meter di rumah tersebut, yang berujung di tepi sebuah sungai. Jalan untuk Jung-sen melarikan diri. Bangka adalah pulau penghasil timah terbesar di Indonesia dan di dunia. Penambangan di pulau itu sudah dimulai pada akhir abad ke-17. Kesultanan Palembang mulanya melakukan perjanjian dengan maskapai dagang Belanda VOC pada tahun 1685 untuk membuka tambang-tambang timah di Bangka. Namun penambangan yang intensif dilaksanakan sejak tahun 1710. Para penambang dari Cina ikut terlibat
5 tahun sesudahnya, pada masa Sultan Mahmud Badarudin I. Ketika kekuasaan Belanda makin menguat, kepemilikan tambang beralih tangan. Pemerintah Hindia Belanda mengelola tambang-tambang itu menggantikan kongsi Cina. Ketika kemerdekaan Indonesia diakui dunia, pada tahun 1949, maka hak penuh atas tambang-tambang timah juga jatuh ke tangan pemerintah Indonesia. Perseroan Terbatas atau disingkat PT dibentuk untuk mengeruk timah di Bangka, di Belitung, dan di Singkep. Namun setelah masa jaya yang cukup panjang, timah sempat mengalami masa suram. PT Timah mulai dilanda krisis pada tahun 1980-an dan mencapai puncak di awal 1990-an. Penyebabnya tidak tunggal. Manajemen yang salah urus dan korupsi sering disebut-sebut sebagai penyebabnya. Di lain pihak, harga timah dunia terus merosot. Kuntoro Mangkusubroto, seorang ekonom didikan Universitas Stanford, ditunjuk jadi direktur utama di masa sulit itu. Ia segera merampingkan perusahaan. Kuntoro belakangan sempat menjabat Menteri Pertambangan dan mengepalai Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Kepulauan Nias. Di Bangka, waktu itu, ia memangkas 20.000 pegawai jadi tinggal 6.000 orang. Perusahaan memang lebih ramping. Negara Indonesia diuntungkan. Tapi perekonomian di Pulau Bangka ambruk. Mayoritas penghidupan Bangka terkait dengan PT Timah. Maka banyak anak putus kuliah karena orang tua mereka kehilangan pekerjaan. Para pengangguran juga frustrasi lantaran minimnya lapangan kerja baru. Uang pesangon lama-kelamaan habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tindakan Kuntoro juga tidak membuat PT Timah jauh lebih baik hari ini. Manipulasi dan korupsi terus berlanjut. Rumah keluarga kami di Bangka pun tinggal kenangan. Namun saya masih ingat suatu saat berdiri di muka jendela pavilionnya menghadap ke arah laut, menginginkan dunia yang lain yang berbeda dari apa yang saya alami di pulau itu. Tapi saya juga tak paham tempat mana yang saya inginkan. Saya sering jemu sampai kemudian datang sebuah kapal biru. Dalam album foto keluarga kami tersimpan sehelai potret saya. Potret itu pemberian seorang lelaki Jepang yang usianya mungkin 3 atau 4 kali lipat usia saya waktu itu. Ia memotret saya di pantai lebih dari 40 tahun yang lalu. Kami tak sengaja bertemu. Rumah saya berjarak sekitar 100 meter dari pantai dan hampir setiap hari saya bermain di situ. Termasuk pada hari ketika sebuah kapal keruk warna biru yang bertorak dari galangan kapal di Jepang telah datang. Orang berduyun-duyun ke pantai untuk melihat kapal itu, termasuk saya. Ia, si pria Jepang ini, beberapa teman senegerinya, dan serombongan orang Bangka ikut dalam kapal tadi. Saya menduga ia ahli atau operator mesin kapal. Namanya Makagawa. Apakah itu nama keluarga atau nama kecilnya? Saya tidak tahu. Padahal setahu saya orang Jepang selalu punya nama keluarga, seperti orang Manado atau orang Ambon di Indonesia, atau orang Batak.
Tapi saya jadi teringat Jenderal Tojo yang terkenal dalam Perang Pasifik. Dalam buku sejarah di sekolah saya, namanya cuma tertulis Toyo, tanpa embel-embel nama lain di depan atau di belakang namanya. Saya pikir Makagawa-san juga begitu. Sejak mengenal Makagawa-san, saya jadi tertarik belajar bahasa Jepang. Ayah membelikan saya kamus kantong murah. Kata-kata atau kalimat di dalamnya tidak ditulis dengan huruf kanji atau katakana, melainkan dengan huruf Latin. Tiap selesai menghafal kata atau kalimat baru, saya berharap bertemu Makagawa-san keesokan harinya. Ia biasa melewati jalan di samping rumah saya saat pulang dan pergi bekerja. Kemudian saya meneriakkan kata atau kalimat tadi dengan lantang dari balik tembok. Ia cuma tersenyum-senyum. Kalau dipikir-pikir sekarang, perbuatan saya itu memalukan. Anak kecil gila, pikirnya barangkali. Ternyata apa yang tertulis di kamus belum tentu benar untuk diucapkan. Pelafalan saya sering keliru serta menimbulkan kekacauan makna. Kadangkala kakek saya yang pernah mengalami masa pendudukan Jepang dan dipenjarakan Jepang bersedia mengingat-ingat kembali sejumlah kata dan membantu saya merangkai kalimat. Tapi campur tangan kakek saya tak berbuah banyak. Saya dan kakek sama-sama frustrasi. Kakek cuma bisa mengingat dengan jelas angka 1 sampai 10 saja. Itu pun lantaran dulu ya ikut baris berbaris. Ni san si go ruk sit hat fuju. Bagaimana menuliskannya dalam kanji, saya pun tidak tahu. Hanya 2 kalimat yang saya masih ingat sampai hari ini yang diajarkan kakek saya. Masta Nihonjin ka? Tuan orang Jepang ka? Dan Masta Indonesia onna joto-jotona, Nippon onna joto-jotonai. Tuan, orang Indonesia cakep-cakep, orang Jepang jelek-jelek. Sebulan kemudian, Makagawa-san dan teman-temannya pulang ke negerinya. Tugas mereka untuk membagi ilmu tentang seluk-beluk kapal itu pada orang-orang Bangka sudah selesai. Kata ayah saya, Jepang mempunyai teknologi tinggi. Saya tak sempat menyaksikan Makagawa-san pergi. Agak sedih juga. Teman sekolah saya yang ayahnya bersahabat dengan Makagawa-san berkata dalam bahasa Bangka, "Katanya Mr. Makagawa tuh tinggal di Yokohama." Katanya Mr. Makagawa tinggal di Yokohama. Yokohama? Nama-nama kota Jepang yang akrab di telinga saya cuma Hiroshima dan Nagasaki, 2 kota yang dibom Amerika. Sehari sebelum meninggalkan Tokyo, saya pergi ke Asakusa. Di Asakusa, alam baka dan fana hanya dipisahkan sebuah pintu gerbang. Pintu masuk utama ke Asakusa Kanon Temple itu bernama Kaminarimon atau Gerbang Dewa Guntur. Toko-toko cenderamata berderet di kanan kiri jalan masuk kuil. Ranting-ranting sakura dengan bunga-bunga yang mekar merah jambu tersemat di atap toko itu. Asap putih terlihat meliuk-liuk di udara. Orang-orang berkerumun di sekeliling tempat pembakaran dupa, mencoba menangkap liukan asap dengan tangan-tangan mereka dan mengusapkannya ke sekujur tubuh. Asap wangi itu dipercaya menyembuhkan dan mencegah penyakit. Saya ikut meniru tingkah mereka dengan canggung. 2 teman dari Filipina, Christine Belen dan Francis Gealogo, dan seorang teman dari Burma, Tenggi,
juga melakukan hal serupa. Mereka tampak khusyuk melakukan ritual itu. Tenggi sebelumnya bahkan pergi ke sebuah kuil di Kamakura untuk berdoa. Ia begitu religius, sama seperti Christine yang selalu berdoa pagi dengan seuntai rosario di tangannya. Kami kemudian berjalan menuju kuil utama. Mendaki anak-anak tangga, dua pendeta melayani peziarah yang hendak membeli lilin, miniatur patung Buddha, dan berbagai perlengkapan ibadah di teras kuil. Tenggi membeli sebatang lilin kecil dan menyalakannya. Saya mengintip ke dalam kuil melalui jeruji jendela. Interiornya didominasi warna merah dan kuning emas. Para peziarah berdoa di depan arca. Kuil ini adalah kompleks kuil Buddha tertua di Tokyo. Menurut legenda, pada abad ke-7, dua orang nelayan menemukan arca Dewi Belas Kasih yang terjaring dalam pukat mereka. Mereka pun membangun kuil untuk meletakkan sang dewi. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di Tokyo, saya sudah bertemu kuil, yaitu kuil Sojoji, yang dikenal sebagai kuil untuk anak-anak yang tak pernah dilahirkan atau korban aborsi. Sojoji tak jauh dari tempat saya menginap. Saya melewatinya saat menuju atau meninggalkan stasiun kereta Daimon. Tak jauh dari situ juga ada taman botani. Ratusan patung tanah liat berwujud bayi menghias bagian muka kuil Sojoji. Patung-patung tersebut mengenakan topi rajutan merah dan kuning. Tiap patung didampingi sebuah kincir plastik. Baling-baling kincir berputar-putar saat dilanda angin. Ketika datang ke sana, Christine menunjuk ke sebuah patung coklat muda. "Lihat, patung baru," katanya. Patung-patung lama berwarna lebih gelap. Ada satu lagi anak yang gagal dilahirkan, pikir saya sedih. Tapi saya kagum pada para orang tua yang mengenang kekeliruan mereka dan berdoa di kuil ini. Saya juga kagum pada kepercayaan orang Jepang yang menghargai kejujuran serta penyesalan. Hidup manusia memang tidak hitam putih. Kartu-kartu ungkapan hati para peziarah tertempel di sekeping papan. Mereka berasal dari seluruh dunia. Kartu-kartu ditulis dalam bahasa Inggris, juga bahasa Jepang. Ada sehelai kartu yang menggugah hati saya. Seorang ibu menulis surat untuk anaknya yang sudah meninggal dunia. Isi surat itu seperti ini. "Anakku, ini tahun ke-9 kamu pergi. Maafkan ibu, nak. Ibu akan membuatkanmu baju yang baru."